bentuk anggaran atau budget ya yang dibuat oleh perusahaan, kemudian profit planning ya, itu kita merencanakan goal dari perusahaan itu ya, perencanaan laba yang melibatkan persiapan anggaran kas. Hari ini yang luar biasa ini Pak Aswir Thorik ini ya. Nanti bisa dikepoin di LinkedIn-nya ya, karena kalau saya kupas itu panjang sekali pengalamannya beliau, tapi dari LinkedIn tersebut bisa terlihat bahwa beliau ini memang sejak awal memang memfokuskan diri untuk di finance dan di area mining, meskipun akhir-akhir beberapa dekade terakhir gitu ya Pak Aswir. Ke bagian di teknonik untuk laboratorium, tapi tetap banyakkan support ke mining. Jadi teman-teman nanti meskipun bukan di mining atau di mining sekalipun silakan explore gitu ya. Ini adalah session pertama Pertahabi di tahun ini, jadi mudah-mudahan ini jadi bahan atau bekal yang bagus buat teman-teman untuk melalui tahun 2023 yang saya yakin akan lebih menantang lagi gitu kan ya. Di acara nanti rundown-nya yang pertama kita akan sambutan dulu dari Bapak Direktur Pertahabi Pak Rohman Alamsyah untuk membuka session hari ini. Rekan-rekan, kepada para sahabat saya di Pertahabi semua dan juga mungkin ada dari partisipan yang bukan Pertahabi tetapi ingin menggali, mengkaji ilmu bersama-sama Pertahabi, welcome on the channel Pertahabi. Ya, baik, pertama-tama saya sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menghadirkan kita dalam kondisi yang sehat, bugar, tidak kurang suatu apapun. Ya, hari ini mudah-mudahan kita bisa journey bersama-sama untuk menggali keilmuan yang dalam hari ini kita akan ambil topik tentang financial awareness. Jadi topik yang sangat menarik Mas Tommy. Karena apabila kita menguasai, memahami, dan tahu tentang financial awareness, maka kehidupan bisnis itu akan bisa selamat gitu ya. Dan hari ini Pak Aswir Thorik akan membekali kita semua bagaimana cara mengelolanya, cara membuat planningnya, ya sehingga semua catatan-catatan finansial atau semua action-action finansial itu betul-betul auditable, artinya bisa teraudit dengan baik gitu ya. Kemudian berikutnya juga tak lupa kepada yang teristimewa Pak Tri Haryatno yang selaku Wakil Direktur Pertahabi yang terus mendampingi kita. Ya mudah-mudahan Pertahabi terus berkembang, berjaya, membuahkan manfaat bagi kita semua. Ya, jadi memang Pertahabi ini didirikan dalam rangka untuk bisa sharing tentang apapun knowledge ya supaya meningkatkan daya saing manusia-manusia Indonesia. Ya, memang kalau bicara tentang Pertahabi namanya adalah Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia. Ya, tetapi kajian-kajian yang kita sharingkan tidak melulu pada technical aspek saja, tetapi ada juga financial aspek, ada juga masalah-masalah leadership, juga ada juga masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen strategik, ya, kemudian juga maintenance proses. Jadi sangat-sangat lengkap dan itu akan memampukan kita semua selaku teknisi alat berat Indonesia untuk bisa melakukan bisnis sustainability. Tentunya tidak semua akan menjadi teknisi terus-menerus ya. Suatu saat teknisi banyak juga yang berhasil menjadi entrepreneur, menjadi seorang pengusaha ya. Seperti Pak Eka Prayuda ya, ini dulu juga dari servis ya, sekarang sudah jadi pengusaha, senang sekali saya. Ya, terus kemudian juga ada Pak Suharyanto dulu dari mekanik, sekarang sudah jadi salah satu owner di salah satu mining kontraktor di Indonesia dan beliau juga sebagai ketua Dewan Pembina Pertahabi. Baik, silahkan menikmati journey ini dan saya sudah intip-intip materinya luar biasa ya. Saya pernah ikut beberapa training tentang financial awareness dan saya lihat pemaparan dari Pak Aswir Thorik ya dalam susunan materi sangat-sangat mudah dipahami dan membuat kita menjadi semangat sehingga muncul spirit, oh ternyata finance accounting itu bukan suatu hal yang harus ditakuti. Oh, finance accounting itu
harus orang-orang yang memang sekolah di finance yang bisa. Ternyata tidak. Ternyata praktisi juga bisa menguasai itu dan itu mudah. Ya, selama memang milestone atau tahapan-tahapan di dalam learning proses itu dijalankan dengan baik. Terima kasih kepada semua partisipan. Kalau melihat dari yang daftar kemarin itu ada kurang lebih 135. Namun pembukaan ini diawali dengan 45 orang. No problem, semuanya tetap harus semangat karena memang ilmu itu akan membuahkan banyak manfaat dan mempermudah semua jalan kehidupan kita. Ya, semoga acara ini penuh berkah. Selamat menikmati dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penyajiannya, ya karena memang kita dalam event kali ini tidak ada sponsor, semua memang dari Perta Api, oleh Perta Api dan untuk Perta Api. Kira-kira demikian ya. Dan kita selalu mempertahankan bahwa setiap event yang dilakukan Perta Api semuanya adalah costless, artinya tidak berbayar juga ya. Kemudian meskipun materi-materinya adalah materi-materi yang sangat bermutu dan akan memampukan kita. Demikian sambutan dari saya dan selamat menikmati journey hari ini ya. Sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap berdoa agar bangsa kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan kejayaan. Semua untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohman Alamsyah untuk opening speech-nya ya, sekaligus membuka rangkaian acara kita di tahun ini ya Pak Rohman ya. Ya, siap. Ya, silakan. Insya Allah nanti terdekat kita akan ada beberapa webinar dan juga seminar offline maupun hybrid gitu ya. Nanti teman-teman silakan stay tune gitu kan ya. Saya kasih salam dulu ke Pak Eka ini ya. Pak Eka kemarin sudah komen tentang soalnya Pak Aswir nih gitu ya. Sehingga saya kasih bocoran ke teman-teman. Nanti kita akan kupas itu. Apakah itu memang triknya Pak Aswir untuk ngasih soal yang duplikat gitu ya. Tapi saya senang sekali. Artinya teman-teman ini aware karena judulnya financial awareness, maka kita awalin dulu dengan awareness itu sendiri gitu ya. Kalau kita nggak aware, gimana kita bisa calculate, apalagi bisa make a decision gitu ya. Jadi pertama harus aware dulu. Nah nanti Pak Aswir akan di session pertama kita akan mulai dengan basic teori ya, to build awareness itu sendiri ya. Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semangat pagi. Luar biasa. Perta Api bisa. Luar biasa. Ya Leonya gimana ini? Bang Habib ini kayaknya yang perlu ini. Oke, sebelum sabar Pak Habib sebentar. Nanti teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan di tengah-tengah, bisa kasih di Zoom itu ada kasih reaction, kasih angkat tangan gitu ya. Kayak gini misalnya, bisa kelihatan saya ngasih angkat tangan nggak? Raise hand gitu ya. Di layar. Kalau pakai laptop ketemu bisa kasih angkat tangan, nanti kita langsung stop untuk ya Pak Adi sudah Pak Budi Baskoro sudah jajal itu ya. Tapi kayaknya warna tangannya beda itu ya. Nah, nanti silakan bisa di raise hand gitu kalau mau menginterrupt penjelasan Pak Aswir, atau sambil kalau nggak mau menginterrupt teman-teman bisa chat. Nanti saya dan Mas Razaga akan capture pertanyaannya dan nanti kita akan tanyakan di sesi tanya jawab gitu ya. Tapi it's okay karena ini sifatnya training. Silahkan aja kalau mau interrupt ya Pak Aswir ya. Siap. Cuman tolong sebelum saya kasih kesempatan untuk menyampaikan, tolong di mute dulu ya. Gitu ya, jangan ditabrak ya, nanti kalau nabrak bahaya. Itu Bang Musnul juga udah tes itu. Pasti ini pertama kalinya pakai fitur angkat tangan ya Bang Musnul? Iya, namanya testing. Iya, oke, mungkin testingnya cukup. Testingnya cukup, kita langsung aja masuk ke materi berikutnya. Nanti Pak Aswir bisa berkenalan sekaligus kasih info kalau mau di share screen untuk presentasinya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Aswir. Baik, terima kasih. Kita ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan sehat buat kita semua. Pertama-tama
langsung di share screen boleh, Boleh, Mas boleh. Tommy? Siap, Ya, siap. sambil ini saya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pagi hari ini di suasana yang cerah ya. Semoga semua secerah hati kita hari ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahman Alamsah selaku Direktur Pertabi, kemudian Pak Tommy Nugrahanto sebagai Sekjen merangkap host hari ini. Kemudian Bapak Freddy Tamara, General Manager PT Tekonomik Indonesia, dan semua rekan-rekan semua yang sempat dan akan menyusul untuk mengikuti training hari ini. Kesempatan yang diberikan kepada saya ini mudah-mudahan kita dapat sharing. Mungkin dengan sharing bagi saya juga sekalian belajar, ya, terutama mempersiapkan materinya. Kemudian nanti ada tanya jawab, yang mana yang belum bisa saya jawab nanti saya hutang dulu, nanti saya jawab berikutnya. Saya akan lebih lengkapkan lagi, ya. Nah, dalam screen yang ditampilkan ini kita sebelum masuk kepada materi lanjutannya. Materi lanjutan technical training ini lebih detailsnya nanti akan kita bahas ke bidang mining, terutama di bidang asset management. Nah, untuk perkenalan seperti di screen, dan ini juga sudah saya bagikan. Terakhir saya bekerja di, bukan terakhir, maksud saya sekarang ini saya bekerja di PT Tekonomik Indonesia, yang untuk di Indonesianya. Namun saya juga sebagai Chief Financial Officer untuk Tekonomik Internasional. Nah, di Tekonomik Internasional itu pusatnya di Australia, kemudian ada beberapa cabang termasuk di Indonesia, ada di Mongolia, ada di Ghana, ada di Botswana, ada di Singapura, ya. Nah, itu sebagai CFO Tekonomik Internasional saya mengkonsolidasikan report dan membawahi semua accountant yang ada di sana, termasuk memberikan training untuk sistem maupun akuntansinya. Dan report di masing-masing negara itu kita juga memakai konsultan, baik secara laporan keuangan dan laporan perpajakan, kita memakai konsultan setempat. Saya hanya menyiapkan data-data untuk negara-negara tersebut. Dan termasuk juga di Indonesia tadi sebagai CFO juga, dan sebagai business development untuk area Jakarta dan Jawa dan Sumatera. Nah, pengalaman sebelumnya itu di coal mining itu ada di TIS Kontraktor Indonesia hampir 10 tahun, dan di Petrosi hampir 3 tahun. Kemudian di nikel itu pernah di Black Space juga selama 2 tahun. Kemudian di construction, di trading, di publishing juga pernah, dan manufacture juga cukup lama juga di pabrik benang, pabrik kaleng, dan pabrik besi. Nah, untuk besinya itu ya masih ada kaitannya dengan di mining untuk mesin-mesin. Oke, berikutnya next kita langsung masuk pengulangan sesi yang sebelumnya supaya kita lebih mantap lagi dalam mengikuti sesi yang berikutnya. Dalam sesi yang lalu kita membahas ada 8 ya. Di antara 8 ini ada hanya 1 yang lebih detail kita bahas hari ini. Nah, yang pertama itu financial planning process, ya, as part of critical aspect of business plan. Jadi proses perencanaan keuangan itu sebagai salah satu aspek dari bisnis dalam
bisnis itu mesti salah satunya ada keuangan. Kemudian apa itu rencana bisnisnya sendiri, kemudian apa itu perbedaan antara akuntansi dan keuangan, ya. Kemudian laporan keuangan yang diaudit bentuknya bagaimana, kemudian chart of account atau bagan akun itu ada detailsnya dalam ini nanti dalam sesi yang hari ini. Kemudian model keuangan, ya, financial modeling, kemudian financial ratio, dan terakhir dengan integrated accounting system, sistem akuntansi yang terintegrasi. Nah, kita masuk ke next. Financial planning process sebagai bagian dari aspek kritikal untuk business plan. Nah, di dalam lingkaran itu, critical aspect of business plan itu terdiri dari beberapa yang biasanya disampaikan dalam executive summary. Ada product, service plan, marketing plan, operation, human resource, ya, HR, dan financial plan itu sendiri. Nah, financial plan itu merupakan perencanaan keuangan yang melibatkan membimbing, mengkoordinasi, dan mengendalikan tindakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Ya, jadi dengan adanya laporan keuangan itu bisa lebih terarah, ya, dari sisi angka-angka. Kemudian financial planning ini juga terdiri dari cash planning dan profit planning. Nah, cash planning ini kita sampaikan dalam bentuk anggaran atau budget, ya, yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian profit planning, ya, itu kita merencanakan goal dari perusahaan itu, ya, perencanaan laba yang melibatkan persiapan anggaran kas, ya, dan juga termasuk laporan keuangannya. Nah, ini yang bagian daripada tadi aspek bisnis plan secara keseluruhan untuk perusahaan. Oke, next. Next, Mas Tommy. Ya, apa itu rencana keuangan bisnis? Ya, merupakan bagian yang menguraikan keadaan keuangan, baik masa lalu, saat ini, atau proyeksi ke depan. Nah, ini pastinya ada angka-angka yang diperlukan untuk merencanakan bisnis ke depan tersebut. Kemudian juga dapat menjelaskan hal tersebut untuk investor, ya. Kita perlu menyampaikan laporan keuangan untuk mendukung permintaan dana dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, keuangan rencana bisnis itu sangat penting karena tadi kita membudgetkan, menganggarkan, ya, dan memperkirakan keuangan masa depan. Jadi Anda dapat memperoleh dana dari investor, ya, ataupun juga mengembangkan bisnis. Nah, berikutnya akan lebih detail lagi, ada 3 pernyataan dalam rencana bisnis keuangan, yaitu profit and loss, balance sheet, dan cash flow statement. Nah, ini akan kita detailkan lagi dalam sesi berikutnya. Next. Seperti yang tadi, ada 3 macam. Pertama, profit and loss statement. Nah, ini biasanya disebut juga income statement atau laba rugi, ya, laba rugi. Biasanya penyebutannya ada juga menyebutnya rugi laba. Akan lebih bagus kalau laba rugi. Kita optimis labanya dulu. Kemudian bagian daripada laporan laba rugi ini
yang pertama revenue, yaitu pendapatan yang berisi total penjualan, termasuk juga uang atau dana yang diperoleh dari penjualan, apakah properti atau peralatan ataupun bidang lain seperti jasa. Kemudian expenditure, yaitu pengeluaran, ya, total pengeluaran yang disampaikan dalam laporan keuangan tersebut. Kemudian ada juga bagian cost of goods sold, ya, harga pokok penjualan atau COGS ini dalam manufacturing, dalam pabrikan. Namun dalam jasa biasanya hanya disebut dengan harga bukan COGS tapi cost of sales, ya, harga pokok penjualan, ya, namun tidak ada goods and source-nya karena bukan goods, bukan pabrikan. Kemudian di bawahnya akan terlihat gross margin. Ini kalau sudah masuk ke dalamnya nanti biasanya yang pertama kita analisa itu gross marginnya berapa, kita tentukan atau secara actualnya berapa, apakah 40%, 50%. Kemudian OPEX, ya, operational expenditure. Nah, ini pengeluaran operasional yang pada saat menjalankan bisnis, termasuk membayar misalnya gaji karyawan, terus sewa-sewa atau peralatan, heavy equipment, dan biaya perjalanan. Kemudian depresiasi. Depresiasi yaitu penyusutan atau kehilangan nilai waktu ke waktu seperti pada peralatan. Nah, di dalam depresiasi ini ada dua macam depresiasi yang biasa dijalankan, yang namanya commercial depreciation atau secara komersial dan secara perpajakan. Kalau dalam secara komersial itu ditentukan sesuai dengan SOP perusahaan, standard operating procedure perusahaan. Misalkan kita membeli laptop, kita karena nilainya kecil, secara komersil itu kita susutkan selama 3 tahun. Namun secara pajak, kalau kita anggap itu sebagai aset yang harus disusutkan, aturannya masuk ke level 1, yaitu 4 tahun. Jadi nanti ada selisih. Nah, bagaimana dengan selisihnya? Itu pada saat pelaporan pajak ada namanya koreksi fiskal, khusus untuk depreciation, amortisasi itu biaya yang sudah kita bayar sebelumnya, kemudian kita amortisasi setiap bulan. Jadi prinsipnya hampir sama dengan depreciation, tetapi umurnya itu mengikuti secara komersial. Kemudian lanjut dengan earning before tax atau disingkat dengan EBT, atau juga laba sebelum pajak. Ya, lebih lengkap lagi biasanya laba earning before interest and tax, bunga dan pajak. Biasanya ada lagi masuk lagi bunga, tapi di sini lebih ringkasnya tax aja, karena bunga itu juga sebagian daripada biaya atau pendapatan di kolom sebelumnya. Terakhir, laba atau pendapatan bersih, ya. Itu setelah dikurangi dengan pengeluaran. Jadi laba pendapatan yang dikurangi dengan pengeluaran termasuk tadi pajak, itu merupakan profit. Ada juga yang menyebutnya earning after tax, ya, atau net income, atau profit, atau laba. Ya. Nah, bagian keuangan yang ditulis dengan mantap, dengan kuat, akan membantu kita memperoleh dana yang diperlukan, baik itu dari investor atau dalam peningkatan dan pengembangan bisnis. Next, Mas. Kemudian balance sheet. Balance sheet ini akan memberikan balance sheet, ya, dalam
bahasa Indonesianya neraca, ya, itu akan memberikan gambaran keuangan yang memungkinkan kita untuk melacak pendapatan dan pengeluaran, mencakup aset atau yang dimiliki oleh bisnis, atau apa yang menjadi hutang kewajiban, serta beberapa nilai bisnis saat itu, ya, atau ekuitas. Dan ini ekuitas ini termasuk juga modal, kemudian keuntungan pada saat itu, dan laba ditahan atau return earning dari proses sebelumnya. Berikutnya dari sisi aset, memiliki 3 bagian, yaitu aset lancar, ya, aset tetap, kemudian aset lainnya, ya, terbagi 3. Nah, aset lancar itu misalkan uang tunai. Nah, biasanya kalau dalam laporan keuangan yang sudah disampaikan, kas dan setara kas itu termasuk juga bank, ya. Jadi aset lancar itu kas dan bank, kemudian aset tetap itu tadi yang jangka panjang, misalnya kayak peralatan atau equipment, bangunan, tanah, ya, itu masuk aset tetap. Kemudian aset yang kategori lainnya misalnya hak paten, ya, dan hak cipta, ya. Ini masuk dalam aset lain. Itu misalnya kita intangible asset atau aset yang tidak berwujud, misalnya nama perusahaan yang sudah ternama itu akan memiliki nilai, itu divaluationkan sehingga akan timbul angka, ya, berapa harganya. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban, ya. Dalam neraca itu mencakup hutang, ya, dan hutang ini ada jangka pendek biasanya dalam 1 tahun, dan jangka panjang biasanya itu lebih dari 1 tahun jatuh tempohnya, termasuk hipotek dan tunjangan karyawan. Nah, tunjangan karyawan ini pun biasanya di-accrue setiap bulan, itu berapa nilai karyawan sampai dengan pensiun. Dari pertama masuk kita sebagai karyawan itu kita sudah dihitung aktuaria. Nah, itu ada kantor jasa aktuaria yang untuk menghitung. Jadi pada saat karyawan itu keluar cuti atau pengganti cuti melahirkan, itu sudah mengambil dana yang dari yang sudah kita hitung di awal tersebut. Nah, ini bagi perusahaan, terutama sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, itu sangat penting untuk melakukan accrual dalam tunjangan karyawan, ya. Nah, ini perlu perhatian juga nih bagi bapak-bapak pengusaha. Pada saat kalau misalnya kita ada menjual perusahaan, ya, atau akuisisi perusahaan, ini juga kita perhatikan, karena kalau tidak ada dia accrual, diakui setiap bulan, maka dia akan dibiayakan langsung, misalnya pada saat orang terjadi pemutusan hubungan kerja, begitu. Oke, jadi setelah kita mengetahui menghitung aset dan kewajiban, kita akan dapat menentukan kekayaan bersih bisnis, ya, yang dikenal dengan yang paling bawah itu ekuitas, yang dapat dihitung dengan mengurangkan utang Anda dari apa yang dimiliki atau aset dikurangin kewajiban. Jadi secara keseluruhan dalam aset ini, aset sama dengan hutang plus modal, ya. Jadi misalnya kita kredit rumah, kredit mobil, itu sudah sebagian aset kita, ya. Cuman modalnya ini harus diimbangi gitu. Biasanya berapa persen yang modal, berapa persen yang hutang. Jangan terlalu banyak hutang sehingga memang kelihatannya kita asetnya banyak tapi hutangnya banyak, jadi nanti pada saat pembayaran akan kesulitan sehingga cash flow kita akan terganggu. Oke, baik, lanjut.
Nah, cash flow ya atau laporan arus kas ini akan menunjukkan jumlah pasti ya, uang yang masuk ya dan yang keluar. Setiap biaya yang dikeluarkan atau jumlah yang diperoleh harus didokumentasikan pada akun-akunnya sendiri ya. Nah, itu ada 3 kategori, yaitu kegiatan operasi atau operating activities, kemudian investment activities, kegiatan investasi ya yang mencakup nanti di sini pembayaran jangka panjang yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Kemudian yang terakhir financing activities, kegiatan pembiayaan, penyertaan uang Anda yang digunakan mendanai usaha bisnis, termasuk transaksi dengan kreditur atau penyandang dana. Jadi di sini disummary-kan nanti dalam bentuk laporan arus kas atau cash flow statement. Oke, baik, next, Mas. Selanjutnya yang menarik juga kadang-kadang accounting dan finance apa bedanya ya. Nah, ini dalam perusahaan besar ya biasanya terpisah antara bagian accounting dan bagian finance. Bagian accounting dan finance biasanya di bawah direktur keuangan ya. Di perusahaan besar bisa accounting itu bisa terbagi komersial atau account receivable, kemudian untuk tagihan account payable atau untuk pembayaran hutang, account payable juga dalam perusahaan besar, misalnya ada tagihan dari perusahaan besar dibagi lagi, tagihan perusahaan menengah, tagihan perusahaan kecil. Nah, ini akan buat satu departemen atau satu orang manajer yang mengepalai. Jadi di bawah accounting dan finance direktur keuangan biasanya ada pemecahan itu tersebut. Namun dalam perusahaan kecil biasanya digabung. Nah, ini kalau digabung ya berarti yang owner harus lebih hati-hati karena dia yang mengeluarkan uang, dia yang mencatat. Nah, ini harus kontrolnya lebih details dan lebih terus-menerus. Secara teori, akuntansi itu berfokus pada aliran uang sehari-hari, masuk keluar dari perusahaan atau lembaga, ya. Seperti di Perta Abi sendiri itu mesti ada uang keluar masuknya itu dicatat secara accounting, ya. Sedangkan keuangan lebih luas, yaitu pengelolaan secara keseluruhan aset dan kewajiban, serta untuk merencanakan pertumbuhan masa depan. Ya. Kemudian juga akuntansi adalah bidang yang lebih sempit, biasanya berfokus pada profesional proses untuk mengelola angka dan akun. Sementara keuangan juga menggunakan informasi tersebut untuk menganalisis pola daripada pertumbuhan potensial untuk strategi keuangan perusahaan. Nah, kalau saya istilahkan dalam dashboard ya, finance dan accounting itu, misalnya kita pergi ke satu tempat, bagi orang accounting harus cek dulu berapa fuelnya, terus bagaimana kondisi kendaraannya ya, sesuai dengan yang ada actual. Sementara kalau orang finance itu akan lebih, oh perjalanannya kemana ya, kita harus lewat mana gitu ya. Jadi hasilnya nanti kira-kira apa gitu. Jadi ada sebelum dimulai dan setelah dimulai. Sementara bagian accounting itu hanya mencatat, seperti di dashboard itu mencatat bensin keluar berapa, kita harus beli berapa begitu. Jadi itu perbedaan daripada accounting dan finance. Berikutnya, Mas, next. Sudah muncul, Pak? Sudah muncul. Siap. Laporan keuangan yang diaudit ya, ini
saya beri nama Tirta Abi Mining Indonesia. Mudah-mudahan nanti menjadi doa ya Pak Rahman, Pak Mas Tommy, ya kan, kita bisa berkembang. Apalagi kemarin ada mau membuat sekolah, mungkin nanti akan lebih bagus kalau kita laporannya diaudit, kemudian bahkan sampai ke go public, bisa jadi. Nah, laporan tersebut lengkapnya seperti yang di layar, daftar isinya itu laporan keuangan tersebut. Yang pertama ada surat pernyataan dari direksi, ya. Ini disampaikan direksi dari hasil laporan. Biasanya kantor akuntan publik meminta ini di atas metrai untuk ditampilkan. Kemudian laporan auditor independen. Kantor akuntan publik itu membuat laporan apakah laporan ini wajar tanpa pengecualian, WTP ya. Kalau dulu WTS, wajar tanpa syarat, sekarang WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan kalau misalnya ada yang tertunda atau ada yang belum sesuai dengan prinsip akuntansi, itu akan diberikan catatan. Nah, dalam laporan keuangan tersebut sendiri ada 5 bagian. Yang pertama tadi balance sheet yang seperti kita sudah bicarakan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian statement of income atau laporan-laba rugi. Kemudian laporan perubahan ekuitas, statement of change in equity, itu disampaikan tahun ini dapat berapa. Kemudian laporan arus keuangan tadi yang terbagi dari 3, ya, ada 3 bagian. Kemudian yang terakhir catatan laporan keuangan. Atas laporan keuangan ini didetailkan di dalam ini laporan berapa asetnya, berapa keuntungannya, dari mana, usahanya apa, termasuk juga secara legal perusahaan, akte notaris, SK Kemenkumham, dan lain sebagainya dijabarkan di dalam catatan atas laporan keuangan ini, sehingga pada saat klien atau pembaca, baik itu pemegang saham atau orang luar yang misalnya kita masukkan sebagai lampiran pada saat penawaran ke klien, ya, ini akan dibaca semua lengkap dalam satu laporan jika laporan keuangannya sudah diaudit. Termasuk juga nanti laporan keuangan yang sudah diaudit ini akan disampaikan pada saat kita melaporkan pajak perusahaan di akhir tahun, ya. Itu akan ada pengisian di sana apakah Anda diaudit atau tidak diaudit. Itu ada kolom yang harus dicentangnya. Oke, Mas, next. Kita masuk ke chart of account. Di sini bagian dari chart of account ini, ya, merupakan daftar semua akun atau account yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan setiap kelas item yang digunakan atau diterima uang setara, yang setara. Nah, ini sangat penting chart of account ini, sehingga kita tidak banyak pada saat kita memakai sistem, kita hanya memasukkan angka-angka account, ya, yang dibagi dalam aset, liabilities, dan equity. Nah, aset itu atau aktiva, ya, pada saat kita saldo normal, ya, kalau di accounting itu akan menghafal ini debit kreditnya ini sebagai saldo normal. Jadi pada saat dia posisinya debit, kalau aset itu, ya, di kolom aset itu ada debit itu uang masuk, sementara kredit uang keluar, ya. Nah, untuk di liabilities itu hutang itu terbalik, ya. Uang yang masuk itu di kredit, uang keluar itu di debit, ya kan. Begitu juga di equity, uang masuk, ya, itu
akan kredit dan uang keluar ada di debit. Nah, ini gambaran secara balance sheet ya. Kemudian di bawahnya itu ada kaitannya dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu akan masuk ke dalam equity ya. Dalam equity yang di situ akan ditampilkan di laporan keuangan itu sebagai laba tahun ini ya. Kalau ada biasanya juga dilengkapi dengan laba tahun lalu atau return earning atau laba ditahan ya. Nah, khusus untuk laba ditahan itu untuk perusahaan yang akan membagi dividen biasanya laba ditahannya misalkan 50-50 ya. Laba tahun ini kita akan bagikan hanya 50% ya atau hanya 40% atau berapa sesuai dengan keputusan. Nah, laba yang ditahan itu bisa dijadikan untuk pengembangan usaha atau penambahan modal berikutnya. Jadi di dalam equity itu terdapat modal, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. Oke, next Mas. Lebih detailnya dalam slide berikutnya ini kita ada bentuk balance sheet atau neraca dan bentuk profit and loss. Nah, di sini tadi yang sebelumnya tadi di account, chart of account tadi kita sudah hafal posisi saldo normalnya ya. Ini dijabarkan di dalam report, aset itu sebelah kiri ya, liability sebelah kanan ya. Aset itu terdiri dari aset lancar, kemudian fixed asset dan other asset. Nah, ini ditotalkan asetnya itu akan sama dengan total liabilities dan total equity ya. Nah, yang sebelah kanan liabilities dan equity ini saldo normalnya kredit. Jadi pada saat kita menerima misalnya pinjaman dari bank, hutang itu akan diakui di posisi di kredit. Di sini misalnya ada bank loan ya. Masuk sementara kas dan banknya masuk. Misalnya di sini angka 305 miliar 350 juta ya, miliar dalam US dollar. 350 juta US dollar masuk ke kas, kemudian bank loan-nya juga masuk 305 ya. 305 juga masuk di bank loan. Ini 780 ini mungkin ada pinjaman sebelumnya yang lainnya. Jadi secara jurnal begitu. Contoh kecilnya misalnya kita belanja, membeli apa ATK misalnya. ATK itu dia akan masuk ke biaya di profit and loss yang di sebelah kanan. Ya, di kolom bawah itu ada expense ya. Di expense itu dia masuk sebagai debit ya, di debit di kas. Kalau pembelian ATK mungkin kecil kita pakai uang kas, di uang kasnya saldo normalnya debit, tapi pada saat kita belanja itu kredit, uangnya akan keluar ya. Jadi 305 ini akan berkurang. Misalnya kita beli ATK 10 ya, di sini tinggal 295, sementara di expense-nya akan masuk angka 10. Jadi itu disebut dengan jurnal biaya pada kas ya. Kalau hutang tadi bank pada hutang bank begitu. Ini secara keseluruhan proses di accounting-nya begitu. Bagi teman-teman yang mungkin ada yang background accounting, ini akan refresh kembali ya. Nah, terakhir di revenue dan ini profit and loss itu ada revenue pendapatan. Berapa sih pendapatan tadi dari kalau kita di bidang mining, apakah itu overburden atau berapa batu bara yang dihasilkan ya. Kemudian cost HPP-nya, harga pokok penjualannya berapa,
Nah, dikurangin expense, dikurangin pajak, terakhir dapat net profit. Ya. Nah, di sini kita profit 368 itu profit loss per period di dalam neraca itu yang warna kuning juga itu akan pindah ke situ. Ya. Sehingga kalau kita menjurnal tadi, terjadi jurnal tadi seperti contohnya kita beli ATK, itu otomatis akan masuk ke angka di profit and loss dan otomatis akan pindah ke profit loss for period itu. Jadi ini kalau misalnya ada tes, saya biasa ngetes kalau misalnya ada tes untuk orang background accounting, apakah kaitan secara angka daripada balance sheet dan profit and loss? Ya di sini net profit atau loss itu akan masuk ke profit loss for period di neraca. Begitu. Oke, next. Nah, financial modeling. Financial modeling ini terdiri dari beberapa model. Di sini saya untuk praktis di lapangan biasanya kita membuat budget dan forecast dibandingkan dengan actual. Nah, untuk budget dan forecast ini pembuatannya di waktu yang berbeda. Untuk budget itu ada di kolom yang paling bawah itu kita prepare ya, time to prepare-nya biasanya sebelum tahun yang akan datang, misalnya Oktober, November, dan Desember. Ya. Kemudian untuk forecast kita sudah masuk di kuartal 1, ya. Kuartal 1 kita tetap hanya ada actual dan budget. Nah, untuk di kuartal 2 itu forecast-nya kita bikin di kuartal 1. Jadi forecast ini untuk mengantisipasi misalkan ya Pak Rohman punya proyek berikutnya di kuartal 1 yang sebelumnya terpending masih dianalisa oleh klien ya, tetapi belum kita pastikan. Nah, secara pastinya masuk di kuartal 1. Nah, di kuartal 1 ini kita buat ya untuk membandingkan actual budget dan forecast di kuartal 2. Jadi di kuartal 2 itu kita bisa melihat nanti tampilan actual versus budget versus forecast ya. Nah, nanti lebih didetailkan lagi berapa persen di sebelah kanan, kolom paling sebelah kanan nanti bisa kita buat juga perbandingannya berapa persen tercapainya antara actual versus budget versus forecast. Sehingga dalam proyeksi ini ya dapat diputuskan oleh manajemen ya untuk perkiraan hasil ke depannya ya, baik dari sisi revenue, cost dan sesuai dengan profit and loss yang ditampilkan di layar. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ini financial rasio terdiri dari beberapa rasio, profitability ratio ya untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan ya yang relatif terhadap pendapatan aset neraca, biaya operasi dan ekuitas. Kemudian liquidity ratio ya, likuiditas rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kembali kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian rasio hutang ya. Ini kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian rasio activity. Setiap perusahaan yang memiliki aktiva yang digunakan dalam proses produksi, nah itu kita dapat menghasilkan laba yang secara efektivitasnya kita ketahui dan kita gunakan dalam perhitungan rasio ini. Next. Ini agak dipercepat. Ini bagian dari rasionya ya. Ada 4 tadi. Kemudian next Mas. Rumus-rumus rasionya ini saya contohkan hanya satu di sini
return on investment, ya. Oh, ini bukan return of investment tapi return on investment, ya, itu hitungannya untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, ya. Nah, ini rumusnya laba bersih dibagi jumlah aktiva yang sebelah kiri tadi di aset dikali 100%. Nah, dari angka yang saya contohkan dari Perta Abi Neraca tadi, setelah dihitung itu adalah 368 juta, ya, dapatnya 12% dikali 12%. Nah, ini perhitungan ROI tadi. Kemudian next, Mas. Rasio lancar atau current ratio, aktiva lancar dibagi hutang lancar, kemudian lanjut Pak Aswir. Yap. Mungkin sambil nanti sebelum lanjut ada yang bertanya nih. Oke. Dari Pak Givari Nugraha, gimana caranya kalau untuk bisnis yang baru berjalan masih tahap planning, cara menentukan profit and loss-nya gimana gitu Pak ya. Padahal di neracanya belum ada revenue-nya, ini baru projection. Ya. Gimana Pak? Ya, jadi tadi kita dalam goal-nya itu kan kita sudah harus menentukan berapa, ya. Jadi dalam manajemen biasanya kalau perusahaan baru itu manajemennya juga masih terbatas, ya. Misalkan dia sendiri sebagai direktur, dia juga sebagai pelaksana, ya. Nah, biasanya ini yang membuat satu perusahaan baru ini biasanya orang marketing nih yang lebih ini, karena dia udah tahu pasar yang akan dijual, ya. Nah, di situ kita bisa menentukan kira-kira, ya, kira-kira berapa yang akan dihasilkan. Kemudian yang awalnya kita tentukan juga tadi gross profit-nya kita mau berapa, ya kan. Kemudian biaya-biayanya kita mau berapa. Contoh misalnya kalau dia bentuknya dalam jasa, itu biasanya misalnya karyawan itu 10% dari penjualan, ya. Kita buatkanlah expense-nya. Nah, penjualannya tadi ya tentunya dia sudah tentukan misalnya biaya yang akan dia buat invoice ke klien atas jasa atau produk, dia kan sudah tahu itu. Misalnya angkanya 200, ya. Pendapatan masuk 200, kemudian biaya. Nah, tadi salah satu contohnya untuk karyawan misalnya 10%, berarti 20, ya. Kemudian biaya yang lainnya termasuk nanti dimasukkan juga sebagai cash planning tadi, ya. Kita membeli aset, time plan-nya kapan, ya, timeline-nya kapan. Nah, itu masuk juga dalam cash flow. Jadi rangkaiannya nanti setelah menjadi rencana tadi disampaikan dalam bentuk budget. Tadi kita sudah bicara cash flow tadi, budget, ya. Kemudian jika dalam perjalanannya nanti kuartal 2 misalnya dapat proyek baru sementara belum dibudgetkan di tahun ini, masukkan lagi di forecast, sehingga angka yang dihasilkan secara aktualnya, secara angka yang sebenarnya itu bisa kita bandingkan, sehingga manajemen itu bisa menentukan ini, oh dari budget misalnya dia 150%, ya kan. Terus di kuartal ketiga misalnya sudah ada forecast-nya tadi, secara forecast hanya 140%. Nah, berarti proyek yang kedua itu berarti lebih kecil keuntungannya daripada proyek yang pertama, begitu. Jadi tadi untuk planningnya tadi yang pasti pertama ya kita menentukan berapa pendapatan yang akan dicapai, kemudian biaya, keseluruhan biaya harga pokoknya, kemudian dapatlah laba kotor, ya, gross profit,
Kemudian biaya-biaya yang lainnya, termasuk gaji karyawan, sewa gedung atau sewa segala macam, termasuk peralatannya. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan gambaran daripada proyek yang akan kita laksanakan. Ya, jadi kalau pertanyaannya sebelum ada revenue, ya memang nggak bisa buat. Jadi harus ada revenue-nya dulu, perkiraan penghasilan, gitu, Mas. Baik, berarti intinya revenue-nya diproyeksi dulu ya Pak. Betul, Karena ini masih tahap planning, berarti reviewnya pun juga diperkirakan, gitu ya Pak betul, ya. betul. Nanti setelah itu kalau sudah berjalan perusahaannya, seperti yang dijelasin Pak Aswir tadi, pembukuannya ya berdasarkan keadaan sesungguhnya, gitu. Ada forecast, ada actual, ada budget juga kan gitu. Nanti jalan terus, gitu ya Pak ya. Betul. Jadi Oke, yang awal siap. itu, yang awal pada saat kita buat itu kita buatlah sebagai budget itu, ya kan? Siap, Sebagai siap. budget, terus actualnya berapa? Nah ini yang ada pertanyaan berikutnya ini kan cash yang harus dicadangkan perusahaan untuk operasional yang sehat ya. Nah Cash ini ya. ya untuk sehat ini kita masuk ke ini ke tadi di rasio-rasio yang tadi ya. Sebenarnya di sini kita kalau secara cash itu kita buatkan cash flow kewajiban ya dan uang yang masuk ya. Dari situ sebenarnya uang yang mengendap di bank juga itu harus hati-hati karena Ada bunga ya Pak. ya ada bunga di sana. Jadi kalau kita masuk di bank rekening yang operasional itu bunganya kecil sekali, sementara kita bisa mainkan di secara keuangan itu kita mainkan misalkan di deposito ya atau ini misalnya kita bermain saham, obligasi dan lain sebagainya. Nah, itu ditentukan ya. Kalau secara berapanya yang dicadangkan itu disesuaikan dengan cash flow tadi. Banyak perusahaan itu yang hanya mengandalkan daripada tagihan. Nah, dari sisi tagihan ini tadi kalau misalnya kita di bagian keuangan terutama yang melakukan penagihan itu ya harus handal juga ya. Dalam penagihan itu juga misalkan ada yang klien yang susah membayar ya, kita harus datangi, kita telepon, kita datangin, terus pada saat kita datangin apakah dia bisa membuat perjanjian ya kan, atau bila perlu kita mintakan ini kalau dulu namanya bilet biru ya, ini mundur, pembayaran mundur ya kan, nah gitu. Jadi dengan adanya begitu itu udah masuk ke nanti ranah hukum ya. Apalagi kalau dia memberikan kan cek cash, misalnya cek cash tolong diuangkan ini di bulan depan. Nah, itu secara hukum itu sudah janji, itu ingkar janji, itu masuk ke ranah hukum. Kemudian juga ke misalnya bilet giro juga begitu. 3 kali kita cairkan di bank dia akan merah ya kan, risiko bagi dia banknya berarti gagal bayar. Jadi itu akan merah, dia tidak bisa lagi mengeluarkan apa namanya bilet giro misalnya kan gitu. Jadi secara 3 kali nanti risiko bagi perusahaan tersebut. Jadi cash rasionya ya mungkin sekitar berapa persen dari transaksi hutang ya. Misalkan apakah 10% atau 20%, tapi tadi secara bagian keuangan yang mengurusi cash flow ini yang harus berhati-hati gitu. Jadi kalau berapa persennya itu disesuaikan dengan cash flow, tapi ya minimal lah misalkanlah dari transaksi yang ada apa 10% atau 20%, karena tadi kalau terlalu banyak yang uang ready untuk pembayaran juga itu akan ini, makanya di dalam keuangan itu biasanya ada, kalau perusahaan besar ada namanya commercial manager yang mengelola uang itu ya. Jadi cash flow itu diperhatikan benar antara tagihan dan pembayaran yang akan datang. Jadi tidak terlalu banyak-banyak. Kalau kita melihat laporan keuangan di perusahaan-perusahaan
itu transaksinya bisa sampai ratusan miliar, tapi di kasnya hanya ratusan ribu gitu, dalam dolar ya misalnya Iya. gitu. Jadi persentasenya itu sangat tergantung sekali dengan kehandalan kita. Tapi ya minimal lah misalkan 10 atau 20% gitu. Iya, oke. Berarti tadi kalau untuk yang pertanyaannya Pak Givari tadi berarti kalau untuk nge-forecast berarti ya seperti yang dijelasin Pak Aswir tadi COGS plus desired itu benar ya Pak ya, desired profit yang diinginkan. Lalu untuk yang Betul. besarnya berapa cash yang harus dicadangkan tadi Pak berdasarkan best practice-nya atau experience-nya Pak Aswir ngasih kira-kira 10 atau kira-kira 10% gitu kan ya. Ya. Adapun fix berapanya yang cadangkan itu kejelian dari masing-masing pengusahanya gitu ya Pak ya. Betul. Nah, Ya. bisa jadi di Karena di situ spare. ada time value of money. Jadi Ya ya benar-benar. itu nanti Kelamaan diendapkan juga nggak bagus, nggak ya punya stok juga nggak bagus gitu ya Pak ya. ya misalkan kita mainkan itu di deposito 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Nah, pada saat pencairan kredit itu kan disesuaikan dengan cash flow. Yang mana yang jatuh tempo, apakah ada yang 30 hari, 60 hari daripada invoice yang masuk. Siap. Jadi itu ya nanti Pak Reza berapa jumlah uang yang harus dicadangkan dilihat dulu nature bisnisnya. Setelah itu kita coba sesuaikan. Kalau best practice-nya Pak Aswir minimal 10% itu Bapak bisa keep. Lalu ada pertanyaan satu lagi Pak sebelum kita break ya Pak ya. Yap. Ada dari Pak Riko ini pengaruh cash ratio selektif kredit terhadap perkembangan aset. Gimana itu Pak? Ya, untuk perkembangan aset ini kan tentunya bisa kita mainkan untuk beberapa keuangan macam-macam financial, secara finansial ya bisa sewa, bisa kita pinjam di bank ya. Sewa pun ada bermacam-macam ya, ada yang memakai dengan bayar di muka atau dengan waktu tertentu ya. Nah, jadi kalau secara kredit ini tadi secara aset itu bisa kita milikin tadi, yang penting pada saat kita pengajuan biasanya kalau di bank di Indonesia itu kan harus ada garansi ya atau waranti dari kita, dari nilai itu biasanya misalnya kita punya sertifikat tanah atau sertifikat dari nilai itu biasanya dinilai 70% dari nilai yang ada ya. Nah, ini harus diperhatikan juga. Atau kita bisa juga dengan corporate garanti ya, atau kita banyak juga perusahaan asuransi pun sekarang banyak yang memberikan fasilitas sebagai leasing ya, untuk leasing gitu ya. Nah, ini pun biasanya tadi balik lagi, kita akan sebelum kita melakukan peminjaman dengan bank atau leasing, dia akan melihat laporan keuangan kita ya kan. Jadi kalau di sini pertanyaannya pengaruh cash ratio untuk selektif kredit terhadap perkembangan aset ya. Jadi cash rasionya itu akan jika bagus ya akan lebih cepat kita memproses tadi untuk leasing, untuk pinjaman dan ya. Jadi ini yang harus kita kelola ya. Yeah. Makanya dengan sistem yang bagus ya, itu bisa ada istilahnya real time ya. Dengan real time sehingga pada saat bagian yang akan membeli aset untuk melihat daripada rasio itu langsung tinggal dimasukkan di sistem rasio untuk cash-nya berapa, untuk kemampuan membayar hutangnya berapa dan lain sebagainya. Jadi sangat berpengaruh ya. Semua rasio-rasio itu berpengaruh gitu. Kalau cash ratio itu tidak terlalu
ini, tapi kemampuan yang membayar hutang tadi yang biasanya lebih diperhatikan kalau pada saat kita mau mengajukan kredit untuk kepemilikan aset. Siap. Oke, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di-chatkan. Nanti mungkin kita tambahkan pertanyaan jawaban Pak Aswir di season kedua gitu ya. Ini menjelang break dulu. Ini ya menjelang break ya, tinggal kita satu slide lagi yang terakhir, Mas. Slide ya. Oke, ya, siap. Kalau yang rasio kan tinggal bisa dibaca nanti ya. Yang terakhir tuh integrated accounting system tadi sudah saya singgung sedikit bahwa semakin integrasinya bagus, sistem akuntansi yang terjadi di perusahaan akan semakin mudah untuk mengambil data real time ya, apalagi dengan dukungan sekarang online dengan cloud ya, tidak ada lagi server di perusahaan, apalagi di tambang ya. Kalau saya ingat dulu di tambang pada saat di salah satu perusahaan di TIS dulu ya, Mas Tommy juga alumni situ. Itu kalau misalnya dia dapat proyek pertama, yang pertama yang diterjunkan itu biasanya orang HR sama orang IT. Orang HR yang bagian relation ya, government relation untuk mendekati penduduk setempat ya kan. Kemudian orang IT itu untuk internet koneksi internet. Nah, ini termasuk bagian daripada integrated accounting. Jadi kalau internetnya koneksinya bagus ya, itu akan langsung di project itu langsung menggunakan sistem tersebut, sehingga apakah di projectnya diperkuat lagi dengan server ya, seperti yang dalam gambar itu, dalam lingkaran ada server, atau dia langsung bisa koneksi. Nah itu nanti orang IT yang akan lebih detailnya. Nah di dalam integrated ini sendiri biasanya kalau misal katakanlah di tengah-tengah itu ada accounting system ya, itu termasuk semua purchasing, inventory ya, ujungnya nanti bisa ke laporan keuangan tadi yang kita bahas sebelumnya, baik neraca maupun laba rugi. Jadi data itu, kalau dulu dibilang data itu sangat mahal ya kan. Nah mahalnya itu di situ, kita harus internet connectionnya masang pemancar di remote area di tambang ya. Saya ingat dulu di Melak dulu project di Melak masang orang IT itu, waduh itu bisa berbulan-bulan di sana, belum ada mesh ya kan, belum ada apa. Pasang setelah itu, nah baru prasarananya jalan, baru accountingnya sebagus apapun accounting, kalau prasarananya baik, koneksi internet, hardware, softwarenya ini banyak gangguan, itu akan terkendala nanti untuk real time. Itu yang paling penting, Mas Tommy. Oke. Ya. Terima kasih Pak Aswir untuk tambahannya tadi teman-teman ya. Oke. Jadi poinnya adalah kalau yang terakhir, slide terakhir itu poinnya adalah kita mengamankan kotak uang gitu kan ya Pak ya. Betul. Dengan cara integrated tadi supaya real time, jadi Bapak dimanapun berada, terutama top level manajemen, semuanya bisa ngelihat sekarang duit saya berapa sih gitu kan ya. Karena semuanya pasti UUD ya. UUD ya betul. Oke. Sebenarnya kita mau kupas dulu untuk yang jawaban pertanyaan pretest, tapi karena kita mau break dulu Pak, mungkin nanti bisa di session kedua atau nanti kita kasih jawabannya aja ya. Oh iya, kita langsung. Karena session kedua juga menarik teman-teman. Tadi kan teori ya, dan mulai juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih praktis gitu. Gimana caranya Pak kalau gini, gimana gini. Nah, nanti di session kedua kita bisa belajar how to calculate-nya biar kelihatan. Tadi kalau lihat balance sheet-nya di slide-nya Pak Aswir kan, saya yakin teman-teman yang bukan finance pasti meraba-raba sebelah mana ya, aktivanya sebelah mana, liabilities-nya sebelah mana dan sebagainya. Nah, nanti di session kedua teman-teman akan praktek. Untuk itu kami kasih break dulu karena waktunya sudah 9.15 di tempat saya. Jadi breaknya 10 menit ya. Nanti silakan bagi yang ahli hisab bisa merokok dulu sebatang gitu kan ya, atau mau cemil-cemil sambil nyiapin kopi. Nanti untuk session kedua karena ada kalkulasinya,
Silakan sambil bawa minum di dekatnya, sambil mau ngopi, sambil bawa cemilan boleh ya kan, karena ini sifatnya training, kita enjoy aja. Bayangkan kita lagi di ruangan, bawa makanan di mejanya sambil dengerin Pak Aswir, sambil praktek, nanti bisa sambil nyemil. Oke, kita break dulu sampai 9.30, nanti 9.30 pas kita mulai ya Pak Aswir.